Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas Santo Hieronymus yang kau pilih untuk menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani, bahasa Aram ke bahasa Latin yang kita kenal dengan Vulgata. Terima kasih sehingga kami semakin mengenal tahu siapa Yesus itu. Tetapi juga siapa Yesus dan bagaimana kami menemukan putramu dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, betapa penting dan mendasarnya kita mengerti, memahami Yesus. Kita tidak cukup hanya berdoa, dan berdoa. Tidak cukup. Tetapi kita juga harus mengerti, memahami, kenal, tahu siapa Yesus itu. Jadi saya mau mengatakan bahwa ada aspek penting di dalam daya kemampuan manusia. Dengan kemampuan akal budi, pikiran budi kita ini, kita terus mencari untuk mengenal, untuk tahu bagaimana jalan hidup ini. Bagaimana Kristus itu? Siapa Kristus itu? Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Dan itu kita semua ingin tahu sejarah bagaimana Yesus bekerja dalam diriku. Bagaimana saya diselamatkan oleh Yesus. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Jadi dengan membaca kitab suci kita mengenal siapa Yesus. Untuk apa Yesus hidup di dunia. Untuk apa Yesus bekerja di dunia. Pengertian. Jadi daya pikir manusia itu untuk mendapatkan pengetahuan, pengenalan. Nah, ini unsur penting. Sebab kita seringkali, doa itu adalah unsur hati. Menemukan, memahami, memasuki hati Yesus. Menemukan siapa Yesus, mengalami siapa Yesus. Itu dengan hati. Nah, maka doa itu menjadi pintu untuk memasuki hati Allah. Untuk bertemu dengan Yesus dalam doa dengan hati kita. Nah, sisi lain, sisi yang ketiga adalah jadi budi, cipta, hati, rasa, dan karsa kehendak. Melakukan sesuatu, perbuatan cinta kasih. Jadi dengan pengertian itu, dengan pemahaman, dengan hati kita digerakkan lalu untuk melaksanakan karsa, mencintai, melakukan karya-karya untuk kebaikan orang lain, kebaikan sesama, kebaikan siapa saja. Jadi sangat besar kaitannya antara pengertian, pemahaman. Maka kita harus belajar terus, harus membaca terus. Nggak henti-hentinya. Dan hati kita terus untuk meluangkan waktu, bukan hanya menyisakan waktu, sungguh-sungguh meluangkan waktu bergaul, berdialog, berwawancara, dan bersemuka dengan Allah. Dan kita menjalankan tindakan dengan perbuatan-perbuatan kita. Dengan kasih kita, dengan belas kasihan. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang, katakanlah, yang cukup lama sudah saya bimbing. Saya tahu persis bagaimana pergulatan perjuangan hidupnya. Ya, pernah difitnah, pernah dihujat, pernah diperlakukan yang tidak benar, tidak baik. Di keluarga juga perjuangan yang tidak mudah dengan anggota keluarganya, dengan suami dan seterusnya. Pokoknya sangat-sangat tidak mudah dan banyak mengeluh pada waktu itu. Tetapi karena kesetiaannya dia tetap menjalankan tugas-tugas kegerejaan aktif dengan sana kegiatan rohani. Ya. Dan sampai pada titik-titik di mana juga dia mengalami kekeringan, mengalami kebosanan, seolah-olah doanya tidak terjawab. Tapi kemarin dia merasa, bahkan ada anaknya yang menjadi frater dan calon imam. Ya. Dan di situ dia banyak sekali bergulat dengan kehidupan salib yang tidak kalah pedihnya. Tetapi kemarin menceritakan pengalaman sungguh-sungguh Tuhan mencelikan matanya. Ketika dia mulai apa? Ketika dia mulai membaca kitab suci, ketika dia mulai mendengarkan
khotbah renungan dari para romo, dan yang penting adalah dia mencatat, menulis pengalaman, teks-teks kitab suci ditulis. Ya. Jadi dia ruah ini ya yang dia terus baca, ditulis, dicoret. Ya, kata-kata yang menarik, kata-kata yang indah, kata-kata yang menyentuh hatinya dicoret, sehingga dia sabda itu melekat di kepalanya, masuk dalam hatinya, lalu dilakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang penuh kasih. Ya. Mulai dengan itu. Jadi sekali lagi, ketiga daya kemampuan manusiawi ini, maka belilah saudara ruah ini. Sekali lagi saya mengatakan, ruah ini dulu saya buat karena kecintaan saya akan sabda Allah, dan supaya umat seluruhnya dapat membaca sabda Allah dengan penuh sukacita. Bahkan ketika kita mempunyai kecenderungan untuk mencatat, mencoret, dan menggarisbawahi, itu supaya melekat dalam pikiran kita. Kita membaca seringkali kita tidak mengerti. Tapi ketika kita membaca berulang-ulang, kita coret, kita garisbawahi, itu semakin melekat, semakin meresap. Dan itu terjadi pada ibu ini. Lalu saya katakan, bersyukurlah Roh Kudus bekerja, sabda Allah bekerja dalam hati ibu. Sehingga dia bisa dengan pengertian pemahaman itu, dia lebih bisa mengerti keluarganya, anak-anaknya, suaminya, siapa saja. Dia semakin mengerti, semakin meresap mendalam hidupnya. Ya, semakin penuh iman, semakin banyak mendoakan untuk para pastor yang ya, karena anak sendiri calon pastor. Ya, dan disitulah dia juga bergulat dengan problem-problem anaknya dan seterusnya. Jadi saudaraku terkasih, mari kita jangan mengakhiri bulan September ini dengan tidak membaca kitab suci. Justru semakin mencintai kitab suci. Semakin kita mencintai kitab suci, semakin kita mengerti Yesus, karyanya, tetapi juga semakin mengenal dan bertemu dengan Yesus secara pribadi, tetapi juga secara tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan cinta kasih. Semakin banyak mendoakan dan semakin dibuka semakin dibuka hal-hal yang negatif, tetapi justru membuat dia semakin mendoakan apa yang dapat ia bantu dengan hidup doa untuk gereja, untuk para imam. Saudara, semoga lewat perantaraan Santo Hieronymus yang hari ini kita rayakan, kita semakin bergelora untuk mencintai Yesus, semakin bergelora untuk menemukan Yesus, mengalami Yesus, semakin bergelora untuk mencintai Yesus lewat orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati Anda semua, dan lewat berkat ini cinta kita kepada Yesus semakin membara, semakin kuat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.